eh, 3 bulan atau berapa bulan kemudian penjagaan ditarik. Jadi waktu rumah dicoret-coret, ada apa itu, tidak ada penjagaan. Ya, dari airport sudah ada demo, pasang pamflet gitu, terus sampai di rumah dicoret-coret. Tapi Bung Hatta mengatakan ya itu perjalanan dari hal-hal yang sifatnya konflik, yang protes-protes, tapi Bung Hatta tidak takut gitu. Bahkan menulis kepada kakaknya, saya minta dibawakan paku, palu dan lain-lain karena saya mau bikin rumah di sini, gergaji gitu. Saya mungkin 10 tahun di sini. Dr. Andes Muhammad Hatta, siapa yang tak mengenal namanya? Akrab dengan panggilan Bung Hatta, beliau adalah seorang negarawan, konseptor, dan ekonom yang berperan banyak dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia sebagai proklamator kemerdekaan bersama Soekarno, memainkan peranan sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda, sekaligus memproklamirkannya pada 17 Agustus 1945. Sehari setelahnya, Bung Hatta menjabat Wakil Presiden Republik Indonesia pertama dalam sejarah. Ia dikenal dengan komitmennya terhadap sistem demokrasi dengan mengeluarkan Maklumat X yang menjadi tonggak awal demokrasi di Indonesia. Pada 1956, ia mundur dari jabatan Wakil Presiden. Lahir dengan nama Muhammad Attar pada tanggal 12 Agustus 1902. Attar berasal dari bahasa Arab yang berarti harum. Terlahir sebagai anak kedua, Attar dididik dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang taat melaksanakan ajaran agama Islam. Kakeknya dari pihak ayah, Abdurrahman Batu Hampar, dikenal sebagai ulama pendiri Surau Batu Hampar. Sedikit dari surau yang bertahan pasca Perang Padri. Pergerakan politik Hatta dimulai sewaktu bersekolah di Belanda dari tahun 1921 hingga 1932. Ia bersekolah di Handels Hogeschool. Kelak sekolah ini disebut Economische Hogeschool, sekarang menjadi Universitas Erasmus Rotterdam. Selama bersekolah di sana, ia masuk organisasi sosial Indische Vereniging yang kemudian menjadi organisasi politik dengan adanya pengaruh Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Douwes Dekker. Pada tahun 1923, Hatta menjadi bendahara dan mengasuh majalah Hindia Putra yang berganti nama menjadi Putra Indonesia. Pada tahun 1924, organisasi ini berubah menjadi Indische Vereniging atau Perhimpunan Indonesia. Pada Desember 1926, Semaun dari PKI datang kepada Hatta untuk menawarkan pimpinan pergerakan nasional secara umum kepada Perhimpunan Indonesia. Selain itu, beliau dan Semaun membuat sebuah perjanjian bernama Konvensi Semaun-Hatta. Inilah yang dijadikan alasan pemerintah Belanda ingin menangkap Hatta.
Kala itu, Hatta belum menyetujui paham komunis. Stalin membatalkan keinginan Semaun, sehingga hubungan Hatta dengan komunis mulai memburuk. Sikap Hatta ini juga ditentang oleh anggota Perhimpunan Indonesia yang sudah dikuasai komunis. Muhammad Hatta memang dikenal sebagai tokoh anti-komunis. Partai Komunis Indonesia kerap melakukan aksi teror pada Bung Hatta. Terlebih saat Hatta tidak lagi menjabat sebagai wakil presiden. Salah satu insiden yang terkenang adalah ketika di sebuah malam di tahun 1965, Bung Hatta sedang berada di Bali. Massa PKI berkumpul di sekitar tempat Bung Hatta menginap untuk melontarkan caci maki kepada tokoh yang pernah mengalami masa pengasingan di Bovendigul dan Banda Neira ini, sebagai aksi unjuk kekuatan. Peristiwa ini terjadi tak lama sebelum meletusnya gerakan 30 September 1965. Padahal meski berbeda pandangan, Hatta tak pernah menganggap tokoh-tokoh komunis sebagai musuh pribadinya. Selain Semaun yang pernah menjadi kawan akrabnya, ketika tokoh PKI lain yaitu Alimin terbaring sakit, Hatta tak segan menjenguknya. Siapa sangka, selain para petinggi TNI, di antara tokoh publik yang menjadi target dalam peristiwa 30 September 1965, ada nama Muhammad Hatta, yang menjadi target sejak masa demokrasi terpimpin. Karena beliau merupakan tokoh yang vokal menentang dominasi komunis di pemerintahan. Dianggap sebagai penghalang bagi PKI untuk melancarkan berbagai aksinya menduduki pemerintah, maka tercatat pada rencana kudeta di tahun 1965, nama beliau masuk dalam target penculikan. Syam Kamaruzaman mengusulkan kepada DN Aidit untuk membereskan Muhammad Hatta. Kiprah Bung Hatta di pemerintahan Indonesia tidak hanya duduk sebagai wakil presiden. Ia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta I, Hatta II, dan Kabinet Republik Indonesia Serikat. Di bidang ekonomi, pemikiran dan sumbangsinya terhadap perkembangan koperasi membuat ia dijuluki sebagai Bapak Koperasi. Bapak Muhammad Hatta wafat pada 23 Oktober 1980 sebagai pahlawan proklamator kemerdekaan, meninggalkan seorang istri yaitu Ibu Siti Rahmiati Hatta yang dinikahinya pada 18 November 1945, serta 3 orang putri, yakni Mutia Farida Hatta, Gemala Rabiah Hatta, dan Halidah Nuriyah Hatta. Pada kesempatan kali ini, Keep History Alive akan berbincang bersama Ibu Profesor Dr. Mutia Farida Hatta, seorang akademisi, antropolog, serta Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Untuk menyelami kembali kisah-kisah bersejarah dan pengalaman pribadi seputar ketokohan sang ayahanda, yaitu Bapak Muhammad Hatta.
Selamat sore Ibu. Selamat sore. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Baik. Ya. Sehat Bu. Sehat. Makasih. Saya akhirnya bisa kembali berkunjung ke sini di tengah kesibukan Ibu sebagai akademisi antropologi. Ya. Kita tahu beliau adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan di tahun 2004 sampai 2009. Sampai 2009. Presiden SBY. Ya. Ibu, ini kan kita sebagai rekan-rekan generasi muda ini Bu ya, sebenarnya sangat amazed gitu dengan perjuangan Bapak Hatta yang terkesan memang di belakang layar gitu. Tapi sebenarnya kiprahnya sangat luar biasa. Kemudian dari sana juga ada banyak sekali kisah-kisah tentang kesederhanaan beliau begitu Bu. Ini Ibu bisa nggak sih Bu menceritakan Bu, Bapak itu sebenarnya figur seperti apa sih Bu, baik di rumah maupun yang Ibu tahu ketika beliau menjabat di pemerintahan gitu. Ya, jadi saya tentu mempunyai kekhususan hubungan karena beliau itu seorang wakil presiden. Dan saya lahir, beliau sudah jadi wakil presiden, sehingga saya melihat bagaimana Bung Hatta di dalam pemerintahan, Bung Hatta di tengah rakyat, Bung Hatta di tengah keluarga. Nah itu baik di tengah keluarga maupun rakyat maupun dalam pemerintahan. Setelah saya dewasa, dari kecil saya amati, setelah dewasa sehingga kemudian juga baca tulisan-tulisan beliau termasuk memoir beliau, riwayat hidupnya. Saya mengambil keputusan, menyimpulkan bahwa Bung Hatta, ayah saya itu adalah orang yang dari mudanya sudah berpikir tentang Indonesia merdeka. Jadi Bung Hatta itu lahir di lingkungan kolonialisme. Dan beliau itu melihat aktivitas kolonialisme dari kecil. Dan beliau juga kebetulan sebagai Hatta kecil ya, selalu makan bersama orang tuanya, bersama kakek neneknya, ibunya. Dan Bung Hatta itu ayahnya sudah meninggal ketika Bung Hatta masih berusia 8 bulan, jadi masih bayi. Ya, jadi kakeknya lah yang mengurus Bung Hatta. Nah di situ beliau itu seorang saudagar dan di masa itu belum ada mobil, belum ada listrik, jadi kemandirian pekerjaan yang penuh dengan aktivitas manual dan sebagainya, organisasi, mengelola perusahaan itu sangat beda dengan sekarang. Sekarang sangat banyak kemudahan komunikasi ya. Di sana dulu harus tatap muka dengan orang, dengan pegawai-pegawai, karena kakeknya itu seorang saudagar yang bergerak di bidang kalau sekarang JNE atau TIKI. Oh iya, ekspedisi gitu. Ekspedisi ya. Dan karena beliau sukses, maka pemerintah kolonial Belanda menggunakan jasa kakeknya, bisnisnya untuk mengirim surat-surat pos Belanda itu sampai ke daerah-daerah. Dan di situ kakeknya itu, jadi kakeknya itu adalah ayah dari ibunda Bung Hatta. Melihat bahwa saya kira beliau juga berpikiran jauh ya, tidak mau kalau cucunya itu minder karena pribumi. Jadi beliau itu mendidik supaya Bung Hatta juga bisa bahasa Belanda, dan bergaul, kakeknya itu bergaul dengan petugas-petugas di kantor pos Belanda di Bukit Tinggi, dan ada seorang yang namanya Tuan Chevalier, dan dia kelahiran Perancis, orang Perancis walaupun Belanda. Nah kakeknya Haji Ilyas namanya, itu meminta supaya Bung Hatta diajari bahasa Perancis. Nah jadi dalam konteks ini Bung Hatta menjadi pribadi yang mengalami aktivitas kolonial yang kasar, seringkali kasar kepada rakyat, tapi juga diajari merasa setara. Dan Tuan Chevalier itu baik sama Bung Hatta, jadi mengajar dengan baik, dan dia melihat dunia yang kalau orang Belanda bertatap muka dalam urusan semacam bisnis ya. Betul. Itu
bisa baik, tapi sebagai penjajah mereka kejam. Nah, ketika Bung Hatta pergi ke Rotterdam untuk sekolah dagang, karena kakeknya ingin Bung Hatta meneruskan bisnis kakeknya itu, dia merasa, loh kok orang Indonesia di negeri Belanda kok tidak diperlakukan adil. Kalau orang pemuda Belanda di negaranya sendiri lulus dapat pekerjaan, bahkan kerja di Hindia Belanda, ya, Indonesia. Tapi kita orang Indonesia ditekan kalau bukan orang kaya atau bangsawan tidak bisa sekolah. Nah, hanya sekolah kalau dibutuhkan oleh Belanda seperti jadi clerk gitu ya, pegawai. Nah, ini yang menyebabkan Bung Hatta itu merasa orang Indonesia harus maju, orang Indonesia harus merdeka, dan disitulah pada usia 19 tahun ketika tiba di negeri Belanda, beliau ikut Perhimpunan Indonesia. Tokoh-tokohnya, seniornya salah satunya Ki Hajar Dewantoro. Nah, jadi dari senior itu juga Budi Utomo kan dibangun oleh Dr. Sutomo. Dr. Sutomo juga bertemu dengan Bung Hatta. Kemudian Bung Hatta, artinya Bung Hatta yang bertemu beliau. Pernah juga ketemu Haji Agus Salim yang sudah senior. Jadi Bung Hatta itu merasa dapat bimbingan bahwa Indonesia harus merdeka. Nah, itulah lewat Perhimpunan Indonesia Bung Hatta membangun karakter dirinya untuk bisa jadi pemimpin supaya Indonesia merdeka. Dan di sini yang Anda tadi katakan kesederhanaan, memang walaupun anak orang kaya, tapi dia hidup sederhana, yang penting belajar, dan belajar yang tekun karena prinsipnya dengan teman-temannya, kalau Indonesia merdeka kita harus ada di negara itu. Jadi kita harus jadi pemimpin. Karena kita harus menjadi pemimpin, kita harus belajar. Jadi beliau bukan hanya belajar ekonomi, waktu itu STIE kira-kira, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ya. Tapi juga belajar tata negara, belajar tentang politik, hukum dan sebagainya. Jadi Bung Hatta mempunyai background lengkap, gitu, lengkap. Bu, ya? Sehingga di situ dia membina dirinya sendiri. Kalau menjadi pemimpin itu harus pemerintah harus juga berani berjuang, berani menderita. Nah, disitulah makanya sederhana itu secukupnya. Beliau pandai, beliau belajar banyak, tapi kalau untuk hidup secukupnya. Dan karena itu anak orang kaya tapi berani nggak takut dibuang ke Digul, ya, tidak takut juga dibuang ke Banda Neira, dan juga terus berjuang sampai di masa Belanda dikalahkan oleh Jepang. Kan di sini ada tentara pendudukan Jepang, dan Bung Hatta bersama Bung Karno, Kiai Haji Mas Mansur dan Ki Hajar Dewantoro menjadi bagian dari Pusat Tenaga Rakyat yang sebetulnya prinsipnya itu mengekang kejahatan Jepang supaya tidak semena-mena, supaya tidak menjajah Indonesia, tapi dengan cara yang sangat sophisticated, yang elegan, supaya kita tidak malah jatuh ke penjajahan Jepang. Nah, itu sangat berat. Nah, disinilah Bung Karno juga, tapi Bung Hatta mendidik dirinya sendiri dari umur 19 tahun di negeri Belanda sampai dibuang sejak 1934 sampai 43, kembali ke Jakarta, kemudian berjuang untuk Indonesia merdeka. Di situ, nah, makanya kesederhanaan itu, beliau tidak kaya, tidak mencari kemewahan, tapi kaya dalam pemikiran untuk Indonesia merdeka. Jadi kalau ini saya punya ya, semua anak-anak muda sekarang bisa buka di internet, gampang cari ini ya, Undang-Undang Dasar 1945 PDF-nya, Bu, ya? Asli ya. Nah, pemikiran Bung Hatta yang utama itu semuanya tertuang di sini. Jadi apa yang ada di Undang-Undang Dasar 1945 ini, Bung Hatta ikut menyumbang pikiran
waktu kerangka berpikir ya, ya, waktu mereka menyusun Undang-Undang Dasar 1945 menuju 17 Agustus 1945 kan sidang itu Badan Pendidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, di situ Bung Hatta dalam undang-undang ini, Undang Dasar ini menyumbang beberapa pasal tertentu, juga menyumbang pemikiran. Jadi susunan kata-katanya harus begitu. Jadi ini, dan itu tertuang juga selama hidup beliau dalam ratusan artikel, buku, pidato-pidato sebagai wapres maupun sesudah jadi wapres, dan dalam akademi, misalnya tanggung jawab kaum inteligensia Indonesia itu harus, walaupun dia ada di pemerintahan atau tidak, harus peka terhadap masalah-masalah yang ada di Indonesia, terutama masalah rakyat, dan berusaha mencari jalan keluar, atau zaman sekarang solusi. Solusi. Kalau ada keganjilan itu harus mencari solusi. Nah, inilah yang membuat Bung Hatta kaya sekali pemikirannya. Dari muda dia konsisten. Kritis gitu Bu ya. Ya, Indonesia harus merdeka, rakyat harus bahagia, dan Bung Hatta yang mengucapkan kata bahagia. Bukan hanya rakyat harus merdeka, tapi rakyat di negara sendiri harus bahagia, dan bangsa Indonesia yang harus menentukan jalan ke depan, tidak, artinya tidak tergantung pada orang lain, bangsa asing, tidak ibaratnya tidak menari di gendang orang lain. Betul. Gitu. Ya. Jadi memang ada beberapa poin mungkin yang bisa kita pelajari bersama, bahwa memang siapapun kita, background kita seperti apapun, kita memang harus memperkaya diri dengan wawasan yang luas, dengan banyak hal. Jadi ketika kita nanti dipercaya untuk, terutama mungkin ada di pemerintahan mungkin ya Bu ya, kita sudah paham, peka dengan berbagai macam permasalahan di berbagai disiplin ilmu seperti itu Bu ya. Betul, betul. Ya. Ini mungkin ini Bu ya, kemudian pada saat beliau itu berkiprah di pemerintahan, itu mengawalinya dari mana Bu? Waktu berkiprah sebetulnya sudah mengawali apanya maksudnya? Mengawali untuk di masa perjuangan itu sendiri. Oh, beliau kan di negeri Belanda ikut Perhimpunan Indonesia. Oh iya. Sehingga dari situ tulisan-tulisan Bung Hatta itu di dalam majalah yang diterbitkan oleh Perhimpunan Indonesia muncul kata Indonesia harus merdeka, harus non kooperasi, tidak tergantung pada Belanda, dan harus melihat ke masa depan. Nah, jadi Bung Hatta juga ikut bersama tokoh-tokoh senior Perhimpunan Indonesia untuk menentukan bahwa nama negara kita kalau merdeka adalah Indonesia. Jadi dalam tulisan-tulisan beliau itu, karena beliau suka menulis ya, maka walaupun tidak ada kaitan langsung dengan Sumpah Pemuda, tapi pemuda-pemudi yang ada di sini mendeklarasikan Sumpah Pemuda, satu tanah air, bangsa dan bahasa Indonesia, itu idenya dari Perhimpunan Indonesia, dan itu peranan Bung Hatta besar di sana. Ya. Tahun 28 itu Bu ya? Iya, iya. Tahun 1928 kebetulan bulan Maret Bung Hatta di penjara, diadili, di penjara 5 bulan diadili, dan beliau mengatakan lebih baik kami melihat Indonesia tenggelam di dalam laut daripada jadi embel-embel bangsa asing. Beliau memang sangat concern dengan dunia literasi Bu ya. Iya. Jadi suka membaca dan ternyata suka menulis juga. Suka. Menginisiasi untuk banyak tulisan. Itu sekarang tulisannya selain untuk buku ya Bu ya. Itu bisa kita cari di mana Bu? Artikel-artikel itu kira? Sebetulnya banyak sekali di Perpustakaan Nasional ada. Dan LP3ES juga sebetulnya sudah sangat lama menerbitkan kumpulan karangan dari Bung Hatta. Sekarang kalau di total nanti ada 10 ditambah jadi 12, jadi daftar bisa jadi isi 12 buku. Iya, sekarang terbit, sekarang baru proses berjalan, tapi nanti akan menjadi 12 buku ditambah indeksnya, daftar isi dan sebagainya. Nah, jadi itu
LP3ES ingin menyebarluaskan ini supaya pemerintah juga bisa membeli, terutama untuk Pemda atau perguruan tinggi di provinsi-provinsi begitu, supaya bisa membaca. Dan saya kira ini sangat penting bagi orang-orang yang mau menjadi politician, yang mau jadi pemimpin. Jangan jadi pejabat, tapi harus jadi pemimpin. Karena pejabat itu hanya sekedar duduk. Not a boss. Ya? Bukan untuk bos, tapi jadi leader gitu. Iya. Bukan hanya ya pejabat untuk seremonial, tetapi berpikir bekerja untuk rakyat yang dipimpinnya, apa di provinsi atau lebih bawah dari itu atau secara nasional. Ya. Jadi harus yang jadi pikirannya Indonesia dapat apa, bangsa Indonesia bahagia atau tidak, sejahtera, ya harusnya bahagia. Karena kita harus, Bung Hatta mempunyai kalimat, kita harus menjadi tuan di negeri sendiri. Jadi saya menerjemahkan menjadi tuan itu bukan host, seperti tamu, kalau kita kedatangan tamu, kita hostnya ya, tetapi kita adalah master dari negara kita, tuan di negeri sendiri. Jadi artinya kalau ada hubungan kerjasama dengan luar negeri manapun, kita yang menentukan. Kita mau kerjasama dalam hal ini, tapi kita ingin Indonesia mendapatkan apa gitu. Artinya sesuai keinginan kita, dan tentu itu adalah mengutamakan kepentingan rakyat. Beliau juga aktif menulis, Bu, setelah mengakhiri masa jabatan itu masih aktif sampai menulis, akhir hayatnya 3 bulan sebelum meninggal masih menulis. Memang rata-rata cendik-cendekiawan itu sampai akhir hayat terus menuangkan pikiran gitu ya. Jadi sampai, konsistensinya. Iya betul. Sampai ada kisah waktu di Digul, dia cuma bawa 1 koper baju, tapi 16 koper 16 peti buku ya. Ya. Padahal waktu pulang dari negeri Belanda ada berpeti-peti ya, ini ya boxes ya, boxes. Tapi ketika dari Jakarta ke Banda Neira 16 boxes. 16 peti. Di Digul dulu baru ke Banda Neira. Masih ada, Bu, sekarang, Bu? Masih. Disimpan di mana? Di rumah beliau di Jalan Diponegoro 57. Dan dan Perpustakaan Nasional juga sudah mempunyai katalog mengenai buku-buku apa yang Bung Hatta miliki. Ya, jadi karena Bung Hatta kan orang dari abad ke-20 awal, jadi di perpustakaannya ada yang buku dari tahun 1920-an. Luar biasa ya, Bu ya? Iya, karena dulu kuliahnya ya tahun 20-an. Sampai ada anekdotnya, Ibu Mutia, Bu Rahmi sampai ngomong, saya ini istri ketiga. Istri pertama Sajadah, istri kedua buku, istri ketiga baru. Sedikitnya buku dan baru beliau. Ya kalau beriman itu dari kecil ya, karena beribadah. Dari kecil sudah diajar. Jadi artinya begini, Bung Hatta itu beribadah tidak pamer gitu. Betul, ya. Tidak riak. Dan tidak juga pakai baju apa namanya, kuku, ya seperti itu. Tapi beliau memahami isi dari ayat-ayat Quran, sedangkan pasal 33 pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 itu juga di sana ada muncul tanggung jawab negara untuk menolong rakyat Indonesia. Itu sebetulnya syarat dengan perintah agama agama Islam. Ya, beliau kan agama Islam. Ya, jadi banyak tulisannya berpikir, misalnya anak fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, itu kan juga ada ayatnya, pesan agama. Ya, dan beliau juga seperti ini di pasal 27 ayat 2-nya ini Bung Hatta yang menambahkan. Kalau yang ayat 1 kan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi di sini kan juga artinya perempuan dan laki sama, ya. Tapi Bung Hatta menambahkan pasal 2,
tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah ini muncul sifat agamanya, ajaran agamanya. Jangan sampai bangsa Indonesia disia-sia dalam pekerjaannya, tidak bahagia dari lahir miskin sampai bekerja keras sampai meninggal tetap miskin. Itu nggak boleh. Ya. Jadi memasukkan unsur religi gitu Pak ya ke dalam tiap kerangka berpikir di undang-undang tetapi negara. itu sudah jadi bawaan, dia tidak lagi mencari lagi gitu. Ini harus kaitan dengan agama, memang itu agama tapi akhlak gitu. Jadi dia melihat agama dalam kaitan akhlak, orang yang beragama itu harusnya seperti apa gitu. Ya, jadi Bung Hatta juga mengutamakan musyawarah mufakat. Jadi orang yang bersalah harus dihukum. Jadi walaupun sudah kelihatan bersalah, ada yang mau menghukum mati, tapi diadili dulu kata Bung Hatta. Tapi ya kalau kadang-kadang pertimbangan lain ya, kalau kita menghadapi pemberontakan, menghadapi kekejaman itu. Nah, Bung Hatta itu tidak menyukai orang menderita. Jadi kebahagiaan, kecintaan pada rakyat itu utama. Dan saya kalau boleh menambahkan, ini ada buku di perpustakaan banyak, di Perpustakaan Nasional, berpartisipasi dalam perjuangan kemerdekaan nasional Indonesia. Tulisan beliau ketika itu ada seminar tahun 1974 di Jogja, seminar sejarah ASEAN, bukan Asia ya. Nah ini sangat padat karya Bung Hatta. Berdaging ya Bu? Ya. Berdaging. Dari yang diceritakan hanya sampai waktu Indonesia merdeka. Jadi memoarnya ini, memoarnya, tapi beliau menulis lagi memoar juga tidak sampai sesudah jadi wakil presiden, tidak, tapi khusus pokok-pokok penting apa yang beliau lakukan sebagai negarawan untuk menjaga Indonesia. Pertama, memerdekakan Indonesia, yang kedua menjaga sampai Indonesia tetap merdeka, dan itu diperjuangkan. Beliau yang menandatangani penyerahan kedaulatan Belanda, Ratu Juliana, kepada Indonesia. Bung Hatta sebagai Perdana Menteri yang menerima. Ya, jadi ini dua hal yang beliau katakan kebahagiaan pada dirinya. Satu, ikut memproklamasikan kemerdekaan Indonesia berdua dengan Bung Karno. Yang kedua, menerima pengakuan kedaulatan Belanda. Jadi pengakuan bahwa dulu Indonesia adalah jajahan Belanda, sekarang tidak lagi dijajah. Itu pengakuannya begitu. Jadi ini yang Bung Hatta bahagia. Dan ketika Belanda juga tidak tepat janji, Bung Hatta mengatakan perjanjian KMB itu dihilangkan saja. Jadi tidak usah, dihapuskan saja. Kemudian sebagai putri dari seorang tokoh bangsa nih Bu, kan pasti juga sering gitu mengikuti perjalanan Bapak dan juga turut merasakan dinamika-dinamika kebangsaan yang juga erat kaitannya juga dengan Bapak gitu. Salah satunya mungkin tahun 59 kalau nggak salah Bu, yang rumah sampai dicoret-coret Ganjang Hatta. Itu bagaimana Bu perasaannya? Iya, kalau Bung Hatta kan orangnya tabah ya. Pergi ke Digul aja nggak apa-apa gitu. Tahan walaupun orang kaya. Tinggal di negeri Belanda 11 tahun. Ya walaupun tidak mewah, tetapi ya bisa pergi kemana-mana, belajar di perpustakaan ke negara-negara lain untuk mempelajari kehidupan, sehingga bisa memperbandingkan baik ilmu maupun kehidupan masyarakat. Betul. Ya, tapi beliau tidak takut dibuang ke Digul, bahkan menulis kepada kakaknya, saya minta dibawakan paku, palu dan lain-lain karena saya mau bikin rumah di sini, gergaji gitu. Saya mungkin 10 tahun di sini, dibuang. Tapi ternyata tidak sampai 10 tahun. Itu Ibu sudah ada Bu? Belum ya? Oh belum. Bung Hatta waktu itu tahun 34 maaf. Dibuangnya 34, terus kembali ke
Jakarta kan ketika Belanda dikalahkan sama ditawan kan oleh tentara pendudukan Jepang itu. Nah, tahun 42. Iya. Ya. Nah, jadi nggak takut gitu. Artinya begini, Bung Hatta itu orang yang sangat konsekuen. Jadi apa yang menjadi keinginannya harus dipenuhi, harus bisa tercapai. Iya. Ya. Ketika Bung Karno itu ditangkap, PNI dibubarkan oleh anggota mereka sendiri. Bung Karno ditangkap, layer kedua, pemimpin yang kedua membubarkan. Bung Hatta marah. Terus ketika pulang ke dari negeri Belanda ke Indonesia, dia mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia. Kenapa Pendidikan Nasional Indonesia? Karena yang penting itu membangun politik yang berkarakter, ya. Karena Bung Hatta bilang kalau cuma sekedar rame-rame itu cepat hilang, ya. Euforia gitu ya. Euforia. Tetapi kalau mendirikan partai harus berkualitas, harus mempunyai karakter, karena tujuan kita jelas, ya. Maka Pendidikan Nasional Indonesia itu mendidik rakyat untuk sadar bahwa kita harus merdeka. Jadi bukan kumpul-kumpul gitu. Nah, justru berjuang. Makanya kalau ditangkap tidak apa-apa. Jadi PNI itu untuk mengingatkan PNI Bung Karno yang tujuannya kemerdekaan, kita juga harus tujuannya kemerdekaan, tapi dengan pendidikan. Maka itu partai, sebetulnya dia nggak sebut partai ya, tapi Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia itu waktu Bung Hatta dan Bung Syahrir ditangkap, ada pemimpin kedua tetap menjalankan, ditangkap lagi pemimpin yang layer baris ketiga menjalankan, masih tetap, sehingga akhirnya pemerintah Belanda udah nggak peduli lagi, jadi tidak pernah bubar, tapi juga tidak aktif, ya. Jadi ini bahwa kita harus punya konsekuensi dan karakter yang tangguh untuk membuat Indonesia merdeka. Itu pesan Bung Hatta. Jadi meskipun ada teror apa gitu nggak takut, Bu ya? Nggak takut. Karena kan kita kan linear, Bu ya, setelah tahun 59 beliau itu sudah tidak menjabat, mendapat teror karena dari salah satu organisasi yang disebutkan bahwa Bung Hatta ini anti komunis seperti itu kan. Diteror oleh organisasi tersebut sampai pagar rumah di Paratoret Ganyang. Beliau sih nggak apa-apa. Tapi kemudian di tahun 65 juga sempat ini, Bu, diisukan masuk dalam korban penculikan, list penculikan 65 itu, Bu ya. Iya, jadi yang pertama kan jenderal-jenderal, dan yang kedua adalah tokoh-tokoh seperti Bung Hatta, ya. Tetapi di sini Aidit sendiri mencoret, jangan Bung Hatta tidak boleh dibunuh. Bukan apa-apa karena nanti akan ramai. Gelombang massa luar biasa gitu, luar biasa, ya. Karena beliau itu tidak tidak berpikir tentang dirinya sendiri, dan pidatonya selalu berpikir kebahagiaan untuk rakyat. Karena itu Bung Hatta dicintai, dan pada waktu itu tahun 1960 beliau menulis buku tentang sebenarnya buku kecil, buklet ya, Demokrasi Kita, yang mengkritik sebetulnya pemerintahan yang tidak sesuai dengan yang dicita-citakan pada waktu kita merdeka. Nah, tentu susah diceritakan, tapi bisa dibaca kok di perpustakaan. Nah, jadi itu yang menyebabkan orang segan pada Bung Hatta karena terbuka pikirannya. Dan karena orangnya juga terlihat tidak tendensius, Bu ya. Tidak terlihat mengarah kemana gitu. Jadi dia tetap punya karakter sendiri dengan beliaunya sendiri. Jadi bangsa Indonesia harus merdeka, harus berdaulat di negerinya sendiri sesuai dengan tujuan kemerdekaan, merdeka, berdaulat, bersatu untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Itu. Tapi ketika masa-masa itu Ibu sudah ada ya, Bu ya, ketika ada teror sama itu apa, Bu, yang Ibu rasakan? Maksudnya ada penjagaan atau mungkin di sekolah bagaimana, Ibu? Justru tidak.
Justru ketika Bung Hatta itu diisukan, selesai menjabat tahun 56, kan Desember 56, 3 bulan atau berapa bulan kemudian penjagaan ditarik. Jadi waktu rumah dicoret-coret, ada apa itu, tidak ada penjagaan. Ya, dari airport sudah ada demo, pasang pamflet gitu, terus sampai di rumah dicoret-coret. Tapi Bung Hatta mengatakan ya itu perjalanan dari hal-hal yang sifatnya konflik, yang protes-protes, tapi Bung Hatta tidak takut gitu. Dan ketika juga Bung Hatta tuh punya ibu kan tinggal di Sumedang, karena ikut dengan adik Bung Hatta yang kecil, jadi ibunya menikah lagi. Di masa itu kan tidak boleh ada perempuan muda, jadi yang menjanda. Jadi ayahnya menikahkan ibunda Bung Hatta itu dengan saudagar lain. Ini kan ceritanya masih saudagar, bukan bisnismen seperti sekarang. Nah, ini mitra dagangnya. Nah, itu punya anak 4 orang. Salah satunya itu yang bungsu, nenek saya itu tinggal sama beliau sampai meninggal di Sumedang. Maka Bung Hatta ke sana, toto di tengah jalan ada razia. Terus waktu yang lewat ini Bung Hatta, tetap yaitu orang komunis kan, sudah merajalela, harus digeledah buku-buku. Jadi padahal buku-buku itu ada buku-buku anak kami ya, jadi anaknya Bung Hatta ada. Dulu itu kalau nggak salah namanya Kuncung, komik-komik majalah, majalah ya. Kalau dulu tahun 59, dulu pernah ada majalah. Masih ada Bu waktu itu? Sekarang nggak ada, nggak punya lagi. Tapi ya itu Kuncung, terus diperiksa-periksa, masa sih nggak tahu kalau Kuncung itu majalah anak. Nah seperti itu. Tapi Bung Hatta biar saja. Adiknya yang marah-marah, kok diperlakukan seperti itu? Ini kan bekas wakil presiden RI gitu, marah-marah. Tapi Bung Hatta biarkan saja, periksa. Akhirnya dilepas, silakan jalan lagi. Jadi saya juga ada di situ. Jadi saya merasa ayah tidak pernah takut, ya. Jadi Ibu pun juga nggak takut ya Bu? Nggak takut. Saya melihat, ya ayah saya memberi contoh bahwa orang muda, orang yang menjabat, walaupun ya kroco lah, tapi dapat perintah suruh begitu, suruh kasar. Tapi Bung Hatta hanya tanya, apa lagi yang mau dilihat? Silakan aja, gitu. Jadi tidak dijaga kami, di stop. Ibu juga nggak takut ya Bu ya? Enggak. Ibu sempat saya waktu itu umurnya 12 tahun. Nah, waktu itu. Sekolah sama Bu Catherine atau Bu siapa ya? Bu siapa? Catherine Panjaitan. Iya, dia adik kelas saya. Adik kelas ya? Tapi kami nggak kenal, kan dia jauh. Satu sekolah tapi Bu ya? Satu sekolah di Santa Ursula. Iya, Santa Ursula. Ya, tapi kita sedih waktu terjadi itu. Kan semua jadi cerita ayahnya dibunuh gitu. Dan ya, itu suasana yang sangat tidak kita harapkan lagi terjadinya. Karena kalau konflik itu negara yang rugi, karena kita negara multikultural yang harus menjadi satu Indonesia dan menjaga aset Indonesia yang sedemikian besar. Kita ini kata barusan Bapak Wirayuda, bekas Menlu, kan kami sama-sama di Dewan Gelar. Sekarang ini Indonesia sudah lebih dari 6 juta kilometer persegi. Sedangkan dulu waktu Hindia Belanda menjadi RI itu baru 1,9 juta kilometer persegi. Dan perjuangan dari para tokoh-tokoh tertentu, termasuk Profesor Kusuma Atmaja, itu tanpa satu peluru pun, dengan kebijakan yang memperjuangkan negara kepulauan, bisa membuat ini terjadi. Nah, itu kan tindakan kepahlawanan. Betul. Ya, jadi heroik ya Bu? Iya, jadi saya mau mengatakan selain Bung Hatta, orang-orang tertentu di negara kita banyak gitu yang layak menjadi pahlawan. Itu
mempunyai peranan. Andil. Makanya Pak Wirayuda dengan kesel gitu, kenapa tidak memilih mencari alasan. Artinya begini, kita harus melihat tokoh-tokoh ini di negara kita. Ini kan Hari Pahlawan ya. Iya. Kita harus melihat tokoh-tokoh mana yang sangat berjasa bagi negara. Itu dalam tiap masa tuh ada. Betul. Dari zaman VOC sampai dengan sekarang, ya, pahlawan pembangunan itu ada. Jadi kita harus tetap belajar sejarah. Benar, Bu. Ya. Sedangkan tentang Bung Hatta saja nggak banyak orang tahu. Betul. Bahwa Bung Hatta itu dari umur 21 tahun, umur 19 tahun di ke negeri Belanda, umur 21 tahun, umur 25 tahun sudah jadi Ketua Perhimpunan Indonesia yang menggagas Indonesia harus merdeka dari Perhimpunan Indonesia. Nah, itu yang tadi saya bilang menjadi semacam amplifier dari Sumpah Pemuda, walaupun tidak ada hubungan langsung, tapi tulisan-tulisan beliau itu yang berpengaruh lah ya Bu terkait itu. Nah, ini tindakan kepahlawanan, ya, berani dibuang di gol dengan tetap menulis, ya, hanya politik yang nggak boleh, tapi untuk artikel sosial boleh dikirim, karena dari situ juga dia mendapat uang untuk tambahan hidupnya. Ke media ya Bu ya? Iya, media di Jakarta. Oh. Karena Bung Hatta itu, ya ini tindakan kepahlawanannya, dia memilih menjadi orang buangan yang diinternir itu, orang buangan yang lebih rendah tunjangannya dari residivis. Karena dia tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan. Jadi 2,4 gulden kalau untuk residivis ini lebih lagi. Jadi hanya beras, kacang hijau, kopi, kalau nggak salah kopi beli sendiri gitu, tapi teh. Ya. Jadi tapi beliau nggak apa-apa. Waktu diminta sama kepala pengasingan di situ, komandan, kalau Anda mau bekerja di sini administrasi, kita bisa naikkan tunjangan Anda. Terus katanya, kalau saya mau hidup enak, kenapa saya mesti datang ke sini, di Gul? Lebih baik saya bekerja di Jakarta. Tapi saya tetap, ya, saya sudah dikatakan in natura, jadi hanya dapat barang beras dan kacang hijau dan lain-lain itu, ya itu saja yang saya terima. Jadi keras hati. Gengsi Bu ya. Gengsi. Tapi in a positive way gitu. Iya, jadi itu juga memberikan respect terhadap beliau. Betul. Ya, dari pejabat Belanda. Dan itu nggak takut ya. Yang kebetulan juga tadi kita bahas tahun 65 itu kebetulan mertua dari Ibu ya, kan juga korban juga ya Bu ya? Oh iya. Yang ayahnya suami saya. Yang di Bapak Munaji Ngawi Bu ya? Di Ngawi. Tahun 48 berarti? Iya, beliau adalah hakim waktu itu. Tapi semua dikumpulkan kan. Mungkin kalau sekarang sih seperti kepala dinas ya. Di satu monumen Kresek itu daerah. Ya. Saya udah liputan di situ. Oh sudah ya. Nah jadi beliau termasuk orang yang suruh pilih Soekarno-Hatta atau Muso Alimin. Beliau memilih ikut Soekarno-Hatta. Terus jadi dipisah. Jadi orang-orang ada tujuh orang. Akhirnya pada suatu hari dibawa ke Kali Kresek itu terus ditembak di sana. Jadi namanya ada mungkin Bu ya di situ ya? Ada. Namanya? Dimakamkan, saya belum ke Kali Kreseknya, tapi dimakamkan di Taman Pahlawan Ngawi. Dipindahkan ya Bu ya? Iya. Jadi ya kami selalu nyekar ke sana. Nyekar ke sana Bu ya? Iya. Karena memang banyak yang tidak terdeteksi juga Bu. Iya. Ada yang
Dulu tuh ada yang cerita, jadi ditukar dari daerah lain, di eksekusinya di situ, yang dari situ di sana. Jadi banyak yang bilang hilang kasihan gitu. ya. Iya. Termasuk Gubernur Suryo. Oh iya, saya tahu ada monumennya. Iya. Ya, jadi cucunya sekarang juga IKPNI. masuk IKPNI. Mas Doni ya? Ya, panggilannya Mas Doni. Iya. Iya. Benar-benar ini Bu ya, dinamika bangsa Iya. kita luar biasa. Tapi nggak disangka-sangka ternyata masih ada kaitannya gitu kok pas menikah dengan yang pernah jadi korban teror. Iya, itu bukan lucu ya, Semesta, kebetulan. Nah, kebetulan diatur Tuhan. Iya betul. Ya, jadi apa ya? Untuk keluarga pahlawan perintis kemerdekaan, saya tuh berharap mereka menulis tentang orang tuanya atau kakeknya atau buyutnya, jangan sampai hilang, karena ini perjuangan kita. Orang dimanapun seorang di negara manapun masing-masing anak atau cucu dari tokoh itu harus punya rekor mengenai orang tuanya, leluhurnya itu, supaya bangsa kita tahu apa yang sudah dilakukan, karena negara ini tidak maju tanpa perjuangan, dan bisa mau berjuang kalau cinta Indonesia gitu. Jadi tidak ada orang yang hidup mewah-mewah terus berpikir untuk rakyat. Dan kalau menunggu orang lain untuk menuliskan kisah itu, takutnya kalau nggak sudah terlupakan, kalau nggak ceritanya beda. Beda, iya betul. Memang harus keluarga Bu ya. Tapi saya sedih juga karena teman-teman ya, anak-anak pahlawan, cucu pahlawan itu tidak tahu mengenai orang tuanya, leluhurnya sendiri. Ini disayangkan, ya, seperti tadi, kalau bukan mereka siapa? Betul. Jadi perlu bantuan riset ke seperti riset arsip nasional, keluarga, seperti itu ya. Karena mereka bukan ilmuwan ya. Betul. Tapi harus ada ilmuwan yang mendekati mereka. Saya kira itu untuk betul-betul sejarah ini sangat berbahaya untuk dilupakan. Benar. Karena kita nanti kehilangan jati diri kita. Kita nggak tahu betapa hebatnya perjuangan Indonesia untuk ada di titik sekarang Bu ya. Seperti waktu itu kan pahlawan tuh diajukan oleh daerah ya. Nah, jadi daerah mengajukan pahlawan itu, kita bisa lihat, oh ini berjuang pada tahun abad ke-17. Pada abad ke-17. Jadi zaman VOC saja sudah ada tokoh yang melawan. Nah, ini apa bukan bangsa yang besar? Benar. Kalau ada tokoh, dan sedih loh kalau baca cerita-cerita itu, mereka ditenggelamkan, ada yang mereka dihancurkan, dimutilasi segala. Tapi demi, itu belum ada Indonesia kan, tapi mereka menolong rakyatnya dari ketidakadilan. Seperti di Banda Neira itu ada batu bertuliskan ya bahasa mereka ya, perjanjian itu dibuat karena Belanda curang. Jadi tokoh pemimpin setempat itu membuat perjanjian itu karena tidak mau diperlakukan semena-mena. Tapi ya ada korban juga di sana. Ya. Nah, kita jangan, apalagi yang muda-muda sekarang, jangan menganggap bahwa enak gitu. Iya. Kita harus tetap berjuang karena negara lain akan selalu mengintai Indonesia untuk menikmati Indonesia bagi kepentingan mereka. Ya, dan ini wajar di mana-mana terjadi begitu. Jadi tidak boleh sampai kita biarkan negara kita terjajah kembali dengan bahasa yang lain ya. Ibu dengan concern ya Bu ya di dunia antropologi, terus kemarin sempat menjabat Menteri Pemberdayaan Perempuan itu. Itu sebenarnya ada passion nggak Bu yang diturunkan dari keluarga, dari Bapak Hatta misalnya, atau mungkin karena Ibu menganggap bahwa ini legacy Bapak saya pernah ada di pemerintahan, berarti saya harus meneruskan legacy itu dengan passion saya gitu. Itu bagaimana Bu ceritanya dulu? Ya, artinya karena saya pengalaman hidup itu dari kecil, dari bayi yang sudah dari kecil sekali saya udah dibawa, umur 5 tahun dibawa turne, ikut kunker kalau sekarang. Safari. Ayah saya membawa anak-anak
gantian, kadang-kadang 2 anak, kadang kan kami bertiga, tapi jaraknya juga jauh-jauh. Jadi waktu saya umur 9 tahun, adik saya kecil baru lahir, jadi kan nggak bisa sama-sama pergi, tapi kita sama-sama selalu ada kesempatan dibawa ayah kemana-mana. Artinya begini, kalau Bung Hatta diundang oleh seorang gubernur atau siapa pejabat untuk melihat pembangunan daerah, kami salah satu atau 2 diajak. Tapi dari situ saya dari kecil punya pengalaman lihat daerah. Tapi maka saya senang saya mau masuk antropologi karena saya ingin melihat Indonesia. Nah dari situ juga saya kan juga research sebagai mahasiswa research, kemudian jadi dosen juga, dan itu membuat saya lebih suka pada antropologi, terutama studi tentang etnografi Indonesia, suku-suku bangsa. Nah, tapi ini juga kita harus melihat apa kekuatan dan kelemahan dari masing-masing suku bangsa itu. Nah, kekuatannya kita angkat, kelemahannya kita atasi. Kita perbaiki ya. Bisa lewat Pemda, bisa lewat organisasi-organisasi yang LSM, dalam atau luar negeri atau kerjasama. Ya. Tapi kita harus mengetahui dan harus mengangkat bangsa kita supaya punya percaya diri, ya. Dan di situ ketika saya tiba-tiba disuruh Pak SBY menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan, saya nggak ngira gitu. Saya pikir saya mau tugas di bagian budaya gitu ya. Tapi ini pemberdayaan perempuan. Tapi saya melihat perempuan juga secara budaya masih ditindas di negara kita waktu itu ya. Sampai sekarang juga masih. Dan kita harus menghilangkan itu. Harus melihat perempuan setara dengan laki-laki. Karena tujuan kita membuat bangsa Indonesia memang setara, laki dan perempuan, dan keduanya adalah insan pembangunan yang berhak dan wajib juga untuk membangun Indonesia sebagai bangsa, sebagai warga bangsa. Iya. Masih linear ya Bu ya, dengan apa yang digeluti Ibu itu ternyata dengan tugas sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan itu masih ada ruh yang satu senyawa begitu. Apalagi ayah saya tuh suka buku. Lalu karena wakil presiden juga Balai Pustaka mengirim buku-buku yang diterbitkan oleh Balai Pustaka dari waktu ke waktu, dan antara lain buku anak-anak. Balai Pustaka banyak dulu, jadi saya termasuk Siti Nurbaya itu Bu ya. Roman Siti Nurbaya kan itu Balai Pustaka. Yang dongeng-dongeng tentang anak. Lebih lama lagi berarti. Ya, Dewi Rimba, Pak Madong tentang yang lucu-lucu gitu. Ada dalam usia-usia ada penulis yang Bagindo Saleh antara lain itu menulis cerita anak-anak. Ya. Jadi saya karena ayah saya dapat kiriman, ayah selalu taruh di satu rak buku yang bagian untuk anak kecil, ya saya baca di situ. Dan saya sayangnya waktu itu saya kasih pinjam kepada teman, dan teman tidak juga tertib, jadi hilang gitu. Tapi cerita kalau anak kecil kita selalu ingat ya. Penyakit teman kalau pinjemnya kayak sampai sekarang. Iya Ibu. Mungkin ada pesan-pesan khusus Bu. Ini bukan cuma tentang sejarah ya Bu ya. Kita menganggap bahwa Ibu ini salah satu figur yang inspiring gitu. Bisa Bu di-sharingkan kepada para penonton kita, karena segmen kita juga kebanyakan anak-anak muda, milenial, Gen Z, dan selanjutnya ya. Apa Bu yang harus kita lakukan gitu supaya nantinya bisa mengemban passion itu bisa menjadi sesuatu yang luar biasa seperti yang Ibu pernah jalankan seperti itu? Iya, begini, negara kita ini sudah ada sejarahnya maju oleh karena bangsa kita sendiri juga. Mulai dengan sebelum Soekarno dan Hatta di abad ke-17 dan 18 selalu ada orang-orang pahlawan ya. Jadi memberikan suatu butir-butir masing-masing perjuangan mereka. Nah, makin ke depan kan juga makin kompleks. Makin kompleks tantangan yang kita hadapi ya sebagai bangsa. Dan harus ada orang-orang yang selalu harus belajar sejarah dan selalu harus
memahami sebagai di antropologi karakter-karakter yang kita harus angkat untuk maju dan kita harus atasi yang lemah, yang suka boros, suka malas gitu. Ada sih, tapi ada juga yang mau rajin, mau berpikir ke depan. Nah, kita harus jadi bangsa yang tangguh, kuat, dan mau berjuang. Nah, itu harus ada upaya-upaya untuk mengolah diri sendiri dari bacaan, membaca apa saja, tapi bukan sembarangan ya, tapi pilihan, tapi apa saja, tapi pilihan untuk tahu bangsa kita ini harus dimajukan seperti apa, negara kita ini harus maju, kenapa? Ya, karena kita punya aset-aset yang besar, masa yang menikmati bukan bangsa Indonesia. Jadi meskipun sifat sejarah itu kontinuitas, dia berulang-ulang ya, tiap waktu akan berulang, tapi karakter ada manusianya terus berkembang, Bu ya. Jadi tapi, dengan mengetahui entah itu antropologi atau mungkin karakter tadi, kita setidaknya kita bisa dengan gampang beradaptasi mengetahui mereka gitu, Bu. Iya, jadi bangsa Indonesia ini punya kekuatan maupun kelemahan. Kekuatannya harus diangkat, kelemahannya harus diatasi. Selesaikan. Ya, dan anak-anak muda itu tantangannya makin besar, ya. Jadi buatlah Indonesia untuk menjadi negara yang besar, rakyatnya menjadi rakyat yang tangguh menjaga negara, ya. Menjaga merawat negara itu yang kita inginkan dari generasi ke depan, sekarang dan depan. Makasih banyak Bu Mutia, saya sudah dibukakan pintu lebar-lebar, kita bisa masuk ke kediamannya yang asri. Sangat homey sekali. Terus kita bisa tahu banyak sekali pengalaman-pengalaman hidup langsung dari generasi pertama, sosok tokoh bangsa. Kemudian kita bisa mendapatkan kisah-kisah inspirasi tadi dari perjalanan Ibu secara pribadi begitu. Makasih banyak Ibu, sehat selalu. Semoga ditunggu terus kiprahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.